Hai, perkenalkan, nama saya Nilo Cikalandari, biasa dipanggil Cika. Jadi di sini saya akan memaparkan tentang EYD atau ejaan yang disempurnakan edisi kelima, dan lebih spesifiknya saya akan membahas tentang huruf kapital. EYD edisi kelima merupakan sebuah pembaruan yang mengikuti pedoman ejaan sebelumnya, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Edisi kelima EYD membawa sejumlah perubahan dan penyempurnaan yang relevan dengan perkembangan bahasa dan tata bahasa terkini. EYD sebagaimana yang dimaksud dalam diktum ke-1 merupakan pedoman dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya adalah penggunaan huruf kapital. Huruf merupakan satuan terkecil berupa bentuk atau lambang dari suatu sistem tulisan. Huruf dalam abjad Indonesia ada 26 huruf. Secara umum, huruf dibagi menjadi dua golongan, yaitu huruf vokal dan huruf konsonan. Selain itu, juga terdapat dua kelompok huruf yang digunakan, yaitu huruf kecil dan huruf kapital. Huruf kapital biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, huruf pertama nama diri, dan lain-lain menurut bahasanya. Penggunaan huruf kapital dalam teks umumnya lebih khusus dari penggunaan huruf kecil. Saat ini masih banyak yang belum mengetahui cara penulisan dan penggunaannya yang baik dan benar. Penggunaan huruf kapital yaitu yang pertama, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Yang ketiga, huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Yang keempat, huruf kapital digunakan pada nama orang seperti nama teori hukum dan rumus. Yang kelima, huruf kapital tidak digunakan untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari seperti bin, binti, boru, dan van, kecuali dituliskan sebagai awal nama atau huruf pertama kata tugas dari. Yang keenam, huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Yang ketujuh, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam hal tertentu yang berkaitan dengan nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti Tuhan, serta singkatan nama Tuhan. 8. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, kebangsawanan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang dan gelar akademik yang mengikuti nama orang. 9. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang digunakan sebagai sapaan. 10. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang digunakan sebagai pengganti nama orang, nama instansi, atau nama tempat. 11. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama seperti pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara. 12. Huruf kapital tidak digunakan pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara yang berupa bentuk dasar kata turunan. Sekian video pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.